Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan proses finishing meja tamu minimalis. Seperti ini keadaannya. Sebelum kita amplas, kita dempul dulu, dan setelah melalui pendempulan kemudian kita amplas dengan bel sander. Fungsinya untuk meratakan permukaan dari bekas serutan yang biasanya meninggalkan jejak gelombang belenduk-belenduk yang tidak rata. Dan setelah kita memakai bel sander, kita beralih ke orbital sander dengan grit 100. Tadi kita menggunakan bel sander grade 80, kemudian kita lanjutkan dengan orbital sander dengan grade 100. Dan setelah itu seperti ini hasilnya. Sudah rata, tapi masih ada sisa bulu-bulu lembut dari hasil serutan tadi. Kemudian kita sebelum kita wood filler ya, kita amplas menggunakan grit 240. Setelah itu kita wood filler secara merata. Sebelumnya kita culik-culik dulu bagian-bagian yang cemplong-cemplong, yang berlubang agak besar. Setelah rata baru kita amplas dengan grit 400. Kita amplas semua bagian, jangan sampai terlewat. Yang sekiranya sulit kita jangkau dengan mesin amplas, kita amplas menggunakan tangan. Dan jika sudah selesai, baru kita sanding dengan takaran 1:1. Sanding kita campur dengan pewarna salak brown 1 canting dan cocoa 2 canting, supaya kita mendapatkan warna yang tidak terlalu gelap. Sebelum kita sanding tahap pertama, kita bersihkan dulu bekas amplasan wood filler. Setelah itu kita sanding secara merata dari bagian yang sulit-sulit, kemudian ke bagian yang mudah. Setelah selesai, baru kita ambil bagian-bagian yang pewarnaan agak terang, kita culik-culik dengan menambah sedikit cocoa brown. Saya sarankan jangan terlalu lebih tua dari yang tanpa tuning. Dan jika sudah selesai, kita serbetin sampai merata supaya debu-debu yang dibawa angin bisa hilang. Kemudian kita sanding tahap kedua. Kita sanding dengan merata dari bagian yang sulit-sulit dulu. Ini sanding tahap kedua. Kita sanding secara merata. Kemudian bagian topnya kita sanding juga dari bagian tepinya. Dan jika sudah selesai merata, baru kita amplas dengan menggunakan amplas tangan. Yang bagian-bagian sulit dengan amplas grit 400 yang bekas
amplasan dari wood filler tadi bisa kita pakai. Kita pakai amplas yang bekas saja supaya dia penggerusannya tidak terlalu ganas. Kemudian untuk bagian yang topnya kita bisa menggunakan orbital sander dengan grade 400 juga yang tumpul. Jangan kita pakai yang masih baru, kita pakai yang bekas saja. Dan hasilnya seperti ini setelah melalui sanding gosokan tadi. Kita lihat apakah dia siap lanjut ke tahap top coat. Kita lihat kalau misalnya permukaan sudah memantulkan bayangan seperti ini, berarti dia siap ke tahap selanjutnya, yaitu top coat clear. Di sini kita menggunakan bahan yang terjangkau, sanding maupun top coatnya kita menggunakan bahan yang terjangkau. Untuk campuran top coatnya kita menggunakan perbandingan 1:1, sama juga sanding tadi juga 1:1. Dan jangan lupa kalau sudah kita campur, kalau kita mau nuangin ke tempat spetnya, kita kasih saringan supaya kotoran yang ada di botol tidak ikut masuk. Dan sebelum kita melakukan top coat tahap pertama, kita serbetin dulu permukaan yang akan kita top coat supaya bebas dari debu-debu yang lembut, supaya nanti tidak mengganggu hasilnya. Dan kita serbetin sampai bersih bekas gosokan sanding tadi, jangan sampai ada tersisa putih. Kalau misalnya ada tersisa, nanti bisa sangat mengganggu waktu top coat, hasilnya juga tidak maksimal. Kita top coat untuk bagian yang sulit-sulit. Ini top coat tahap pertama. Kemudian untuk topnya kita spet dari tepian, supaya biasanya kalau waktu penghabisan tepian itu biasanya ada yang terlewat, jadi hasilnya itu ada agak berkabut ya. Jadi kita dahulukan yang bagian tepi, kemudian kita semprot dengan jarak jangan lebih dari 15 cm ya, dengan overlap setengah dari semburan. Setelah top coat pertama kita amplas dengan grade 1000, kita amplas ambang saja ya, supaya kita mendapatkan kesan yang licin. Dan setelah pengamplasan kita lakukan penyerbetan supaya tidak ada sesuatu yang agak kasar yang tertinggal. Kemudian top coat tahap terakhir, yaitu tahap kedua,
Kita ambil juga bagian yang sulit-sulit dulu. Dengan overlap yang sama, setengah dari semburan. Jadi kita menggunakan spade ini memang beda dari kompresor angin ya. Ini kita hanya mengandalkan kecepatan dan tebal semburan. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan. Dan seperti ini hasilnya. Masih ada sedikit, ada bagian yang agak bergelombang ya. Itu pengaruh dari dempulan yang dekok, akibat dempulan yang kurang maksimal ya tadi. Nah, seperti ini finishing 2 kali sanding, 2 kali cut clear dengan bahan yang terjangkau. Dan jika kita menginginkan hasil yang lebih bagus, bisa kita tambahkan 1 layer lagi atau 2. Hasilnya bisa lebih maksimal. Dan seperti ini hasilnya dengan bahan yang terjangkau. Saat melakukan finishing, usahakan tidak ada hembusan angin yang terlalu kencang yang berakibat nanti bisa membawa kotoran dari tanah ke media yang kita finishing ya. Jadi kita jaga betul, jangan sampai ada jangan sampai sebelum finishing ini kering ada kotoran yang nemplek. Dan sekian dulu, semoga bermanfaat video ini. Sebagai sedikit panduan ya, atau sedikit tambahan pengetahuan bagi kita untuk melakukan finishing dari bahan yang sangat-sangat terjangkau. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.